Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari Prodi PAUD semester 1 Fakultas IAI Ma'arif Darul Fikri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mata kuliah Psikologi Umum. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psiki yaitu jiwa, logos yaitu ilmu pengetahuan. Psikologi dapat diartikan ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia atau ilmu jiwa manusia. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu 1. Sensasi dan persepsi. 2. Kesadaran dalam perspektif psikologi. 3. Belajar menurut berbagai aliran psikologi. 4. Kognisi perspektif psikologi. 5. Emosi dan motivasi. 6. Tahap perkembangan anak. 7. Kepribadian. Masuk ke pembahasan pertama yaitu sensasi dan persepsi. Sensasi adalah proses awal ketika reseptor sensorik menerima stimulus dari lingkungan seperti cahaya, suara, dan tekanan. Persepsi adalah proses interpretasi terhadap stimulus yang diterima melalui sensasi. Sebagai contoh, seperti ketika saat kita jatuh, kita pasti merasakan ada bagian yang sakit. Contoh bagian tangan yang sakit. Pasti persepsi kita adalah, oh ya, tangan saya kesleo. Pembahasan yang kedua, kesadaran dalam perspektif psikologi, yaitu keadaan sadar akan pikiran, perasaan, sensasi, ingatan, dan lingkungan diri sendiri secara subjektif yang memungkinkan individu untuk memproses informasi, membuat pilihan, belajar, dan beradaptasi dengan sadar atau tidak sadar. Contohnya, memahami emosi dan perilaku sendiri, serta perubahan kesadaran saat melamun. Pembahasan ketiga, belajar menurut berbagai aliran psikologi. Belajar sendiri berarti proses perubahan perilaku, pengetahuan, dan keterampilan yang terjadi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Belajar ada berbagai aliran, yaitu behaviorisme, yaitu fokus pada perubahan perilaku. Kognitivisme, menekankan proses mental. Konstruktivisme, yaitu membangun makna melalui pengalaman. Humanisme, yaitu aktualisasi dan emosi diri. Psikoanalisis, yaitu pengaruh bawah sadar. Pembahasan keempat, kognisi perspektif psikologi. Hakikatnya adalah sistem kompleks yang memungkinkan manusia memahami dunia dan bertindak menurut pemahaman tersebut, seperti mencari solusi saat ada masalah di rumah atau merasa tidak yakin akan presentasinya karena belum punya pengalaman presentasi. Pembahasan kelima yaitu emosi dan motivasi. Emosi adalah reaksi dan fisiologis terhadap rangsangan yang mempengaruhi pikiran dan perilaku. Sementara motivasi adalah dorongan internal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak mencapai tujuan tertentu. Secara garis besar, kalau emosi tidak memiliki tujuan, sedangkan motivasi memiliki tujuan. Emosi dan motivasi saling mempengaruhi, seperti contoh, memiliki rasa takut mendapat ujian nilai yang jelek, maka motivasinya belajar lebih giat lagi. Pembahasan ke-6, tahap perkembangan anak dari bayi sampai usia dini. Tahap bayi 0 sampai 1 tahun fondasi kehidupan. Masa bayi 0 sampai 1 tahun adalah periode krusial yang penuh perubahan pesat, membentuk fondasi penting bagi perkembangan fisik, kognitif, dan emosional di masa depan. Tahap balita usia sampai 3 tahun, fase eksplorasi dunia. Di sini anak mulai memahami bahasa, belajar, berlari, dan mulai mengenali diri dan lingkungan. Tahap prasekolah usia 3-6 tahun. Masa prasekolah yaitu fondasi penting, perkembangan psikososial dan kognitif. Persiapan krusial agar anak siap sekolah dengan positif dan produktif. Pembahasan yang ketujuh,
mengenai kepribadian, yaitu pola unik dan stabil dari pikiran, perasaan, serta perilaku yang membedakan individu satu dengan lainnya, terbentuk dari interaksi, faktor genetik, dan lingkungan. Sebagai contoh, anak itu pemalu karena cenderung pendiam atau disebut juga introvert. Ada juga anak itu aktif karena cenderung banyak tingkahnya atau disebut ekstrovert. Ada juga ambivert, gabungan keduanya, pemalu tetapi aktif. Pengalaman saya sebagai guru RA sangat mengesankan, mencakup suka duka mendidik anak, mulai dari tantangan mengendalikan kelas, melihat perkembangan unik setiap anak, serta merasa bangga saat anak bisa mandiri atau bisa membaca, yang semuanya itu membutuhkan kesabaran, ketelatenan, kreativitas, dan peran kita sebagai orang tua kedua untuk membentuk karakter dan keceriaan serta semangat di kelas. Dari sini kita sama-sama belajar betapa pentingnya mempelajari ilmu psikologi. Psikologi memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia, terutama pada tahap tumbuh kembang masa anak-anak. Saya Nur Laila, mohon pamit. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.